hujan dingin-dingin seperti ini kita harus tetap semangat. Oke, kita akan lanjut pelajaran kita. Hari ini kita masuk dalam pelajaran BP bab 8. Semua bukunya udah dibuka halaman 81? Sudah. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita sebaiknya berdoa dulu. Siapa yang pikir hari ini? Siapa yang pikir hari ini? Joel. Pimpin doa Joel. Doa beneran kah? Hari kita udah doa, Miss. Yo, pimpin doa aja. Ya Tuhan, setelah kami ingin pelajaran, ya Tuhan, semoga pelajaran yang dikasih guru kami dan guru mana saja bisa kami dengan mudah, Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Oke, kita buka buku kita halaman 1. Oke, apa di situ judulnya? Ayo tanggap dan peduli bencana. Ya, ayo tanggap dan peduli bencana. Oke, coba kamu ke halaman selanjutnya. Oke. Sikap tanggap dan peduli terhadap korban bencana adalah contoh perilaku yang harus ditiru oleh semua orang. Sikap yang peduli terhadap bencana itu harus kita tiru. Gimana sih sikap peduli itu? Ayo, siapa yang bisa jelasin ke Miss atau ngasih contohnya? Saya membantu sesama lain. Boleh. Ayo, Joel, apa yo? Gimana sikap peduli? Sikap yang saling mempedulikan orang lain. Boleh. Kalau Wina? Membantu teman yang sedang kesulitan. Boleh. Kalau Anggi? Membantu teman yang terkena bencana alam. Iya, bisa. Itu termasuk sikap peduli. Oke. Karena orang-orang yang terkena bencana tidak mengharapkan mereka akan mendapat musibah. Karena bencana itu semua orang pasti tidak suka. Pasti orang gak ada yang menginginkan bencana terjadi dalam kehidupannya. Oke. Apalagi sampai musibah yang besar atau bencana alam seperti banjir, longsor, apalagi bencana alam. Tsunami, apalagi gempa bumi, apalagi bencana alam. Tornado, apalagi gunung meletus. Iya, masih banyak lagi kan bencana-bencana alam. Badai ya, bisa juga termasuk. Oke. Di situ ayo mencari tahu. Tentunya semua orang tidak ada yang mau mengalami musibah atau bencana. Karena merugikan semua orang yang terkena bencana tersebut. Jadi kalau kita mengalami bencana pasti kita kan mengalami kerugian. Ini contohnya banjir. Apalagi kita dataran rendah, pasti airnya masuk ke rumah. Ya kan? Masuk ke rumah dan rumah kita jadi jorok, jadi ya kotor, bau gitu. Dan juga kadang banjir itu bisa membawa barang-barang yang ada di dalam rumah. Tuh, lanjut lagi. Pada saat bencana sudah terjadi, kita harus segera tanggap dan memiliki sikap peduli terhadap korban bencana tersebut. Sikap tanggap merupakan usaha yang cepat dilakukan terhadap suatu peristiwa. Tentunya kalian pernah terlibat dalam kegiatan penggalang dana untuk korban bencana. Oke. Apakah kalian pernah ikut menggalang dana untuk korban bencana? Kayaknya pernah tapi sekali. Pernah sekali. Bencana apa itu? Banjir. Oke. Ada lagi? Ya, kenapa bengong? Ada lagi? Aku
Tidak, nggak pernah. Oh, ada yang nggak pernah. Oke. Pasti ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Tapi kalau untuk penggalang dana itu bukan cuma uang, bisa juga barang, makanan, pakaian membantu ini orang yang terkena bencana. Oke, kita lanjut. Oke, barang boleh. Yuk, kita lanjut. Di samping itu, pemerintah juga berperan aktif dalam melakukan siaga bencana. Bahkan ada lembaga tersendiri untuk menangani bencana, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan ini juga berperan aktif untuk mengajak masyarakat untuk siaga bencana, tanggapan terhadap bencana, dan peduli terhadap korban bencana. Di situ ada sikap kita, sikap tanggap yang bisa kita lakukan terhadap korban bencana. Yang pertama, Berdoakan mereka agar diberi kesehatan. iya, mendoakan mereka akan diberi kesabaran supaya mereka ini tidak mendoakan mereka supaya mereka tidak Terkena bahaya. terkena bahaya. Boleh apa lagi? Mendoakan mereka agar mereka tabah menerima keadaan itu. Yang kedua, apa di situ, Joel? Memotivasi mereka agar tetap memiliki semangat tetap bertahan hidup, terutama kepada anak-anak korban bencana. Iya, kita memberi semangat kepada orang yang terkena bencana. Kita harus mengasih nasihat yang mendukung mereka. Contohnya nih, ada teman kalian kena bencana, rumahnya kebakaran. Kalian ngomong, sabar ya teman, sabar ya, yang tabah ya. Apalagi? Yang Kuat, semangat ya. Ini musibahnya diterima ya. Baru apa lagi? Nanti saya doain kamu. Apalagi ya? Kalau kalian lihat teman kalian kena bencana, apa yang kalian lakukan? Menolongnya. Bersabar. Apalagi? Memberikannya barang, Bisa. membuatnya semangat. Iya. Oke, lanjut. Bisa juga mengadakan penggalangan dana. Tadi udah kita bahas ya, yaitu menyalurkan melalui sekolah atau lembaga yang berwenang. Contohnya nih, kita kemarin kayaknya pernah kita disuruh kepala sekolah ngumpulin buku, ya kan, buku bacaan, pakaian untuk dikasih kepada orang yang membutuhkan. Panti jompo. Itu bukan bencana alam, ke panti jompo, beda lagi. Yang mana? Astaga, Anggi. Oke, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Sikap tanggap dan peduli terhadap korban bencana harus selalu dibiasakan dalam diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah? Di situ ayo kita simak. Coba kita baca dulu itu satu paragraf per orang. Ayo, mulai dari Sandi. Isman pagi, Dina dan Tadia sedang asyik bermain di halaman sekolah. Tak lama ia mendengar suara gurunya di depan kelas. Pak guru tersebut meminta anak-anak berkumpul di halaman dengan segera. Sedangkan Isman dan teman-temannya asyik bermain langsung menghentikan permainannya. Mereka pun penasaran ada apa sebenarnya. Lanjut, Wina. Anak-anak sekalian, baru saja Bapak mendapat kabar dari televisi bahwa tetangga
kampung baru mendapat musibah bencana alam tanah longsor. Mereka kini sedang menunggu bantuan dari kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar para korban bencana diberi kesabaran dan tidak banyak terjadi kerugian. Itulah arahan Pak Slamet selaku Wakil Kesiswaan SDN Desa Aman. Setelah memberikan arahan, anak-anak diajak berdoa. Usai berdoa, anak-anak kembali diberi arahan untuk mengadakan bakti sosial dan penggalangan dana, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang bisa disumbangkan. Setelah beberapa saat usai pengarahan, Isman, Rogi, Tania, dan Dina langsung bergerak membantu Pak Slamet mengumpulkan dana. Adapun pakaian dan perlengkapan sekolah mereka kumpulkan. Terus paginya mereka berkeliling kelas dan mengajak teman-teman kelas 5 dan membantu mereka mengumpulkan dana persumbangan untuk warga kampung baru yang terkena musibah tersebut. Akhirnya tak terasa, dana untuk korban bencana sudah terkumpul. Isman dan teman-teman langsung melaporkan kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun mengucapkan terima kasih kepada Isman dan teman-teman yang sudah berinisiatif. Siang itu juga Pak Slamet mengajak Isman dan teman-temannya sebagai perwakilan siswa SDN Bintang untuk datang ke posko pengungsian korban bencana longsor Kampung Baru. Mereka pun berangkat menuju kampung tersebut. Lama mereka sudah tiba di posko pengungsian. Selamat mengajak Isman dan teman-temannya untuk langsung membawa beberapa bingkisan dan uang hasil penggalangan dana untuk diberikan kepada petugas penanganan korban bencana. Selamat pun mengajak Isman dan teman-temannya mengunjungi korban, terutama para anak-anak sekolah yang kehilangan tempat tinggal dan perlengkapan sekolah mereka pun tidak tersisa sedikit pun. Melihat kondisi anak-anak korban tersebut, Isman, Rogi, Tania, dan Dini langsung mengajak mereka bermain dan berbagi cerita. Kebetulan mereka juga sempat membawa buku-buku cerita dari sekolah yang sudah tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut mereka bagikan dan sebagian lagi mereka menceritakan. Mereka juga berjanji akan datang mengajak teman-teman yang lainnya esok harinya dan membawa perlengkapan sekolah yang dibutuhkan anak-anak korban tersebut. oke. Kita baca ini adalah peduli terhadap teman yang kena bencana alam. Oke. Itu lagi gua. Oke, pada tahun 2022 atau 2023 yang silam pernah ada kejadian tanah longsor di Danau Toba. Di Danau Toba, Sumatera Utara, yaitu yang di Desa Sihotang. Desa apa? Sihotang. Jadi dia ada nama desanya itu Desa Sihotang. Itu Desa Sihotang itu adalah desa tempat mak tua Misrenta. Nah, jadi tempat keluarga Misrenta. Kan tahun lalu Miss pulang kan? Bulan 12 itu. Iya. Tahu Miss lihat lah tanah longsor itu. Jadi mereka di Siotang itu mengalami tanah longsor. Tahu tanah longsor itu banyak memakan korban dan rumah-rumah mereka banyak yang hancur karena bukan tanah aja yang jatuh. Tahu apa? Batu-batu besar. Bayangkan batu-batu besar segini berguling dari atas sana sampai ke bawah. Berarti Tahu? Batu-batu itu turun dari atas banyak mengalami mati di tempat
Karena apa? Apalagi batu besar ya. Kalau kita kena batu besar ya pasti nggak akan tertolong, nggak selamat. Jadi mereka pergi mengungsi ke daerah sebelahnya. Jadi kan daerah Xiaotang itu yaitu ini harusnya perang melalui danau pakai kapal. Jadi mereka tahu nggak, tengah malam itu kan udah tanahnya longsor, batunya longsor. Tahu air dari ujung sana, air kencang banget sampai gitu airnya. Waduh. Iya, kayak air itu mengalir kencang banget dan tahu banyak yang memakan korban. Mereka pergi dong mengungsi, ya kan nggak mungkin mereka tinggal di situ. Dan di situ kita melihatnya kasihan banget. Karena kasihan banget adalah anaknya yang hilang, adalah mereka bajunya udah robek-robek, udah tau lah kalau kita kena banjir sama kena longsor udah ini hitam-hitam kayak jorok banget lah. Dan di situ pemerintah daerah Sumatera Utara semuanya membantu. Termasuk dari apa? Termasuk dari gereja Misreta di sini Kalang. Mereka mengumpulkan dana, anak muda-mudinya mengumpulkan dana. Ada yang ngasih baju, ada yang ngasih uang, makanan. Setelah dikumpulkan mereka pergi, dibawa, mereka kasih. Dan tahu sekolah di situ hancur, mereka nggak bisa lagi sekolah. Mereka nggak bisa lagi sekolah. Banyak yang membantu mereka, banyak yang mengasih baju, pakaian untuk membantu mereka. Seperti saya bilang kemarin, ada juga sekolah mereka hancur, bayangkan hancur-hancurnya sekolah mereka. Berarti Dan mereka nggak bisa sekolah. mereka hancur dong. Bukan mereka hancur, sekolahnya. Dan untuk membangun sekolah butuh waktu berbulan dan butuh biaya. Dan syukurnya dan puji Tuhannya, pemerintah itu mengasih dana supaya bisa dibangun sekolah kembali. Karena nggak mungkin dong anak-anak itu nggak sekolah, nggak mungkin dong anak itu putus asa. Masa depan mereka bagaimana? Sehingga pemerintah mengasih dana, disuruh bangun sekolah. Bangun sekolahnya dengan cepat, dananya yang banyak, dikasih lagi, pekerjaannya juga harus yang banyak supaya pembangunannya cepat gitu. Supaya anak-anak itu bisa kembali sekolah. Berarti di situ juga ada anak-anak yang meninggal dong, Miss. Ada yang dibawa banjir, nggak ketemu mayatnya. Oh, ada yang kena batu-batu besar. Iya, ada yang kena batu besar. Ada rumah mereka hancur. Dan itu kan si Otang ini, jadi kan tahu puji Tuhannya keluarga Miss daerah si Otang ini, seotang paling atas lah saya bilang selamat. Mereka selamat, cuman karena apa selamat? Karena kan inilah rumah mereka. Ya, udah banjir itu dari sini agak jauh dari iya, dari atas itu jauh dari rumah mereka. Dan kemarin tahun lalu yang Miss pulang kampung, Miss lihat lah batu-batuannya. Walaupun Miss nggak sampai ke sananya, adik Miss yang ke sana, adik Miss videoin dan bilang ini batunya besar banget kak. Bayangkan batunya besar banget gitu. Miss hanya melihat yang sebelah sini nggak terlalu dekat, agak jauh. Miss lihat lah di situ, aduh kasihan banget. Dan sampai sekarang mereka harus waspada, harus berhati-hati karena apalagi cuaca dingin kayak gini ya, kita nggak tahu dong bencana pasti bisa terjadi atau bisa datang. Jadi mereka harus waspada setiap hari. Berarti di situ penuh dengan darah dan tangis ya. Tangisan. Iya. Sih, ngeri aku. Tuh, kan kita di sini masih bersyukur. Ada sekolah, bisa hidup. Makanya kalau kita juga harus bisa membantu orang yang kena bencana. Oke. Di situ ada tugas kamu. Ayo lakukan tindakan apa saja yang sebaiknya kita lakukan saat melihat korban bencana
Sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan. PR Selamat pagi. Pagi,